Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa terakhir yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa terakhir. Dan pada kesempatan kali ini kami bersama dengan Gusman KPN Nusantara dari Lereng. Selamat. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Sehat Gus? Sehat. Betul sehat. Alhamdulillah Gus. Ini ada kabar yang menarik Gus. Apa itu? Dari Banyumas. Oke. Kemarin Rizik Sihab itu kan mau didatangkan oleh pengurus FPI Banyumas, tapi tidak jadi, ditolak sama warga dan orang-orang yang tidak setuju dengan Yang di Cilongok itu ya? di Cilongok ini. Ya. Dan pasca penolakan tersebut, ini ada kumpulan dari para galagis yang ada di Banyumas dengan para kabib kan, yang di Lagosari itu, Gus. Ya, dengar. Dengar kan? Ya. Lah, entah apa yang dibicarakan, tetapi di sini kami mendapatkan info dari saudara kami di Cilongok, dan kebetulan saudara kami di Cilongok itu menjadi wakil ketua ya, wakil ketua. Ini salah satu pengurus MBCNU, salah satu pengurus MBCNU ya, kecamatan Cilongok. Yang kebetulan ini saudara kami ini yang memberi info ini salah satu pengurus MBCNU di Kecamatan Cilongok. Ini memberikan kabar kepada kami. Ini kami bacakan Gus ya. ya. Ini katanya dari kabar ini dari Ketua FPI Banyumas, namanya Kang Slamet. Kami bacakan, alhamdulillahirabbil alamin, para kiai-kiai dan Gus dan habaib Banyumas mulai bangkit dan bergerak membela ulama dan habaib, dan persiapan menyambut datangnya imam besar Habib Rizik Sihab di Banyumas. Nah, ini Gus. Ini menurut pandangan Gusman ini gimana? Ini kok gini narasi yang dibangun oleh Ketua FPI Banyumas yang bernama Kang Slamet. Ini WA dari pimpinan FPI Banyumas, Kang Slamet Cilongok. Ini menurut pandangan Gusman gimana itu? Itu postingan itu di posting di mana? Di PWI Laskar Sabila Banyumas. Oh, di grup dia. Oke. Kami menemukannya di grup PWI LS Banyumas. Ini gimana ini? Ini kok blunder nih, Gus? Blundernya gimana? Ya masa dalam rangka menyambut imam besar Habib Rizik Sihab di Banyumas, dan kalau saya lihat orang-orang yang berada di jajaran yang kumpul di Lagosari kemarin banyak itu dari ASN itu, Gus. Pada ASN juga Banyak. Ada yang kerja di UIN, Saizu, ada yang di Kemenakan gitu loh, ada yang di Unsur. Nah, ngeri ini Gus. apa itu? Berarti apa? ASN dia? ASN, Dosen. ya. Ada yang kenal nggak ya? ASN itu siapa? Di situ ada di video itu. Ropek, itu namanya Ropek. Ahmad Rafiq. Oh, Ahmad Ropek. Di video itu ada? Ada beredar di video itu. Terus yang dari UIN Saizu, Agus Sunaryo, itu dosen ASN. Terus Injang ada. Terus yang dari Kemenak itu Kiai Subeki Roknataini itu kan dari Kemenak. Selamat Subaki. Oh, Selamat Subeki Roknataini. Oh. Iya. Ini gimana ini Gus? Ini wah ngeri nih kalau Iya. ya di klarifikasi ini, masa dalam rangka menyambut datangnya imam besar Habib Rizik Sihab di Banyumas. Kita tahu ya bahwa Rizik itu siapa itu? Nah, Oke. Itu informasinya begitu ya. nah, Oke. Yang pertama ingin saya tanggapi bahwa ini perlu di cross check, perlu
konfirmasi terkait dengan pertemuan tersebut. Ya, di situ memang Ketua FPI mengatakan tetap diulangi, narasi diulangi, dibaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para kiai-kiai dan Gus dan Habaib Banyumas mulai bangkit dan bergerak membela ulama dan habaib, dan persiapan menyambut datangnya Imam Besar Habib Rizik Syihab di Banyumas. Jelas ini? Ya, ya. Yang pertama bahwa nama-nama yang tadi disebutkan saya kenal semuanya. Kenal? Selain ya saya kenal, memang betul ASN di UNSUR, di UIN, saya Yusuf Purwokerto di kantor Kemenang Kabupaten Banyumas. Selain itu mereka juga pengurus-pengurus NU di KJU Kabupaten Banyumas. Saya kenal semuanya. Jadi kalau ini benar, memang ini perlu ditabayun, ya. Perlu di cross check, tentu saja lah. Kami tadi mengatakan kita tahu semua siapa itu FPI. Habib Rizik Syihab, ya. Habib Rizik Syihab atau Pak Rizik Syihab, ya, adalah mantan ketua atau yang dijuluki imam besar oleh mereka dari ormas yang sudah dilarang oleh negara. Jadi FPI, walaupun kemudian pasca dilarang oleh negara, respon ya bangkit lagi dengan berubah nama menjadi Persaudaraan. Tetapi apapun itu, bahwa Imam FPI ini organisasinya sudah dilarang oleh negara, menjadi ormas terlarang. Tentu kalau ada ASN yang hadir pada acara pertemuan seandainya benar seperti yang diberitakan oleh Ketua FPI Banyumas ini tentu tidak bisa dibenarkan. Kalau gus-gus kiai yang mungkin non ASN silakan menanggung resiko sosialnya sendiri, kumpul dengan habaib dan lain sebagainya, ya, mungkin masih percaya karena beberapa Gus di situ kan saya kenal juga alumni Yaman, Ya. jadi bisa kita maklumi lah kalau mereka Kemana ya? Selama ini proba alami. Tapi kalau ASN menurut saya tidak bisa ditolerir. Kalau bahwa pertemuan itu benar-benar seperti yang dinarasikan, seperti yang ditulis oleh Ketua FPI dalam rangka persiapan menyambut Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu ini tanda tanya besar. Bagaimana mungkin ASN melakukan pertemuan dengan para habaib yang diberitakan oleh Ketua FPI itu dalam rangka menyambut kedatangan Rizik Syihab. Nah, ini kita baru merespon urusan ini. Benar atau tidaknya yang tahu adalah masing-masing yang ikut itu. Para ASN, para Gus di situ. Nah, bagaimana untuk mengetahui kebenaran? Saya kira lembaga-lembaga yang menaungi mereka bekerja perlu memanggil kepada nama-nama tersebut yang bersangkutan. Saya kira harus dipanggil itu benar atau tidaknya kata Ketua FPI bahwa dosennya ASN-nya ikut berkumpul dalam tujuan tadi. UIN saya juga kantor Kemenang Kabupaten Banyumas dan KCNU saya kira juga perlu juga untuk mentabayun karena mereka semua adalah pengurus KCNU di lembaga kalau nggak salah Basul Mazail atau ada lembaga yang lain. Artinya mereka dalam keluarga besar struktur KCNU Kabupaten. Ya tidak boleh lah, NU dan FPI kan berbeda. Saya harokah siasatnya berbeda. Kita kan NKRI harga mati. Rizik Syihab itu kan NKRI bersyariah, ingin khilafah Islamiyah. Tentu harokah yang jauh berbeda. Maka tidak bisa ketua PCNU pengurus PCNU atau pengurus NU di semua levelnya ikut-ikutan mendukung Rizik Syihab yang notabene adalah mantan ketua ormas yang sudah dilarang. Oleh karena itulah kemudian kemarin warga NU di Cilongok menolak rencana kedatangan pengajiannya Rizik Syihab di Cilongok karena itu. Selain provokasi yang biasa ditebarkan,
Tapi yang paling penting adalah Rizik Syihab masih mencita-citakan NKRI bersama dan khilafah Islami itu tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh setiap anak bangsa. Kita sudah selesai lah NKRI harga mati. Tapi sekali lagi itu saya kira masing-masing lembaga ya, kampus Unsur, kampus Mensaisu, PCNU, kantor Kemenag harus memanggil ya mengklarifikasi kepada pegawai-pegawainya tentang pertemuan tersebut. Apa sebenarnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Benarkah yang disampaikan oleh Ketua FPI Banyumas? Kalau benar, saya kira harus dikasih teguran. Kalau perlu dikasih sanksi. Iya. ASN saya kira tidak ada tawaran. Akan digaji oleh negara. Iya. Beraninya ya. Harus bekerja untuk kepentingan negara. Jangan yang sebalik. Saya kira itu hampir. Ini ada yang lain. Ini memang kalau kita telusuri, Gus, tadi kan sudah kami sampaikan di depan. Pertemuan di Langgung Sari itu kan pasca penolakan warga Cilongok. Ya. Ini kan rencananya kan kalau tidak salah itu tanggal 8 Oktober ini, imam besar itu datang. Ya kemarin udah lewat. Cuma kan panitia munculnya penolakan itu kan diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan kan gitu ya. Tidak dibatalkan ya, tapi diundur ya. Diundur. Artinya memang masih ada kemungkinan Datang. diselenggarakan pada waktu yang bisa jadi mungkin pertemuan itu kemudian mengapa Ketua FPI mengatakan begitu. Iya. Jadi mungkin memang masih ada rencana untuk mendatangkan. Nah makanya ini kami kan perlu klarifikasi dari instansi terkait tentang adanya penemuan orang-orang yang berstatus ASN yang ikut dalam pertemuan di Langgung Sari itu kan penting loh. Ya, ya harus saya kira. Bagaimana kita berjuang meneriakkan NKRI harga mati kalau orang-orang yang digaji negara itu bermanis-manisan dengan mereka. Maksud kami kan klarifikasi Pak. Ya. Benar apa enggak? Benar. Apa yang dikatakan oleh Pak Ketua FPI itu? Iya. Benar enggak? Seandainya benar tidak bisa ditolerir. Iya. Seandainya pertemuan itu bertujuan seperti yang Ketua FPI tuliskan itu tidak bisa ditolerir. Nah, untuk mengetahui kebenarannya sekali lagi harus ada klarifikasi dari Lembaga yang menaungi ya, menaungi mereka bekerja. Dan itu yang sudah kita sebutkan. Nah, terima kasih Gus ya atas paparannya yang luar biasa. Intinya karena kepedulian kami dengan negara kesatuan Republik Indonesia, kami enggak ini. Sebenarnya kami awal-awal enggak peduli dengan mereka mau bikin acara apa ya Gus. Ya. Menurut kami perlu, tapi pada saat ada statement dari Ketua FPI seperti ini, kami Tanda tanya. Tanda tanya harus bersuara. Karena Jangan-jangan benar. jangan-jangan benar, wah kalau benar Berarti yang kecolongan tidak hanya lembaga-lembaganya, tapi PCNU juga. PCNU juga. PCNU nggak bisa. PCNU kalau lembaga itu dikenal tidak boleh kemudian bermain mata dengan kelompok yang harokahnya bertentangan dengan harokah Nahdiyah. Jadi makanya semuanya itu harus mengklarifikasi masing-masing. Kita sangat terkejut karena ya tadi di samping mereka ASN adalah pengurus N, Iya. dan pengurus ketua PCNU kalau istrinya PCNU Banyumas dua-duanya adalah pensiunan kepala Kementerian Agama. Kan tidak lucu kalau kemudian punya anak buah. Nah, seperti itu. Sebenarnya tahu kan. Ya nggak tahu, makanya ini besok kita mungkin perlu klarifikasi ke PCNU. Apakah pertemuan itu adalah inisiatif pribadi-pribadi mereka, ataukah pertemuan yang digagas oleh satu lembaga? Karena mayoritas kalau kita lihat videonya adalah pengurus di lembaga. Iya. Di antaranya yang saya tahu adalah LBN, lembaga konsul. Dan para Habib itu ada yang mengurus itu, saya tahu tuh di antaranya Muhammad Al-Habsyi. Ya. Tapi ada juga yang tidak. Apa itu konteksnya? Oke, saya kira itu. Terima kasih Gus atas pemaparannya yang luar biasa. Sekali lagi kami menyuarakan tentang betapa
pentingnya kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama. Dari siapapun yang mencoba untuk merongrongnya, kita harus tetap menyuarakan NKRI harga mati. Terima kasih banyak Gus. Terima kasih sama-sama. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.